Di tiap lingkungan kita banyak para pemuda yang pintar, yang punya usaha, yang sudah punya kemampuan ekonomi baik. Tapi kemauan, maka konsep dalam berorganisasi itu yang pertama kemauan, yang kedua kemampuan. Alhamdulillah nomor satu sahabat-sahabat sudah sangat jelas kelihatan punya kemauan untuk berorganisasi, itu modal yang utama dan modal yang pertama. Dan hari ini sudah berjalan selama 2 hari dari kemarin, sahabat-sahabat semuanya dididik, dilatih untuk memiliki kemampuan berorganisasi. Belum memang untuk sampai taraf mapan, tapi inilah langkah awal sahabat-sahabat sekalian untuk kita berkhidmat dalam Nahdlatul Ulama lewat salah satu barunya, yaitu salawat beserta salam tentu senantiasa kita limpahkan abadikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, sebelum saya mulai materi kita pada saat ini adalah tentang aswaja. What the meaning of aswaja? Apa itu aswaja? Sebelum kita sampai ke sana, saya koreksi ini tadi pengantar. Saya bukan al-hafidh. Ya, kalau hafal kulhu ya, hafal falak ya, lumayan lah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat nanti selama proses kaderisasi ini bisa menjadikan manfaat barokah untuk kita semua fi dini wa dunya wal akhirah. Sahabat-sahabat sekalian, berbicara tentang aswaja, sahabat harus bisa membedakan istilah aswaja secara politik dan istilah aswaja secara teologis. Ini penting kita sampaikan. Berbicara aswaja secara politis, maka muncul istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu berawal dari peristiwa antara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah secara politis. Maka kata Sayyidina Ali, ada 2 kelompok besar umat Islam yang dua-duanya itu sendiri keliru, kata sahabat Ali. Kelompok yang pertama itu pendukung sahabat Ali, yang kedua kelompok pembenci sahabat Ali. Kita kenal istilah, dalam istilah teologi, orang yang mendukung dan mencintai sahabat Ali kita kenal dengan istilah Syiah. Sedangkan yang membenci habis-habisan sampai terjadi peristiwa pembunuhan sahabat Ali oleh Ibnu Muljam. Saya dulu pernah suatu saat bincang-bincang sama beliau Habib Umar Segaf. Ketika saya ngomong Abdurrahman langsung dimarahi. Jangan bilang Abdurrahman, tidak layak. Padahal memang iya nama aslinya Abdurrahman Ibnu Muljam. Jangan sekali kamu bilang namanya Abdurrahman, cukup katakan saja Ibnu Muljam. Kenapa Bim? Tidak pantas nama seindah dan sebaik itu, tapi kok tega-teganya sampai membunuh sahabat Ali. Ibnu Muljam itu bukan orang sembarangan sahabat. Makanya di awal kita sudah sampaikan kemampuan dan kemauan. Kemauan yang nomor 1, tapi kemampuan berikutnya baru menyusul. Ibnu Muljam itu bukan orang sembarangan. Beliau bukan hanya hamilul Quran, tetapi juga betul-betul hafizul Quran. Bahkan sahabat Umar bin Khattab belajar baca Al-Quran kepada beliau. Tetapi gara-gara kemampuan dan kemauannya itu terkikis oleh godaan. Tantangan berorganisasi itu perlu sahabat catat, terutama yang sudah berumah tangga. Tantangan yang pertama itu istri, perempuan. Maka ketika sahabat aktif dalam berorganisasi seperti ini, pandai-pandailah, pintar-pintarlah merayu hati istri dan calon istri. Siap ya? Itu baru namanya sahabat
pasti bermasalah. Beransor ini nirlaba loh. Paham ya? Beransor ini nirlaba. Tidak ada keuntungan yang kita raih secara materi, sama sekali tidak ada. Berbicara jujur pasti pengeluaran yang ada. Makanya awal-awal saya aktif di Ansor itu sekitar tahun 98. Saya di awal Ansor itu 98, di Ibnu dari tahun 93. Bukan calon istri sudah dihitung itu. Ini calon istri ini kira-kira mendukung nggak ini terhadap organisasi? Kalau tidak mendukung, pulang dari kegiatan seperti ini pasti diperiksa dompetnya kosong. Cilaka kita. Baik. Istilah aswaja merupakan sebuah terobosan secara teologis dari beliau Hasan Al-Bisri. Melihat situasi politik yang berkembang sangat tajam pada waktu itu antara pembenci dan pencinta sahabat Ali yang berlebihan, maka beliau membuat terobosan. Kita ini tidak bisa dibiarkan seperti itu. Harus ada yang berdiri di tengah-tengah. Maka kata kunci dalam berorganisasi, dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, Nahdlatul Ulama mengembangkan konsep yang namanya tawasul, tasamu, dan tawasul. Kita tidak bisa beransor dengan santai, kita tidak bisa beransor dengan nyaman ketika kita tidak bisa memahami konsep ini. Maka berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini, khususnya Nahdlatul Ulama, membuat identitas yang lebih jelas. Para kiai, para masyayikh menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di bumi ini, ketika berbicara Nusantara, maka harus ada identitas. Maka sering kita dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Sebab Nahdlatul Ulama ini jam'iyatud diniyah wal ijtimaiyah, organisasi keagamaan, tapi bukan hanya keagamaan. Harus sahabat catat itu. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatud diniyah wal ijtimaiyah, lembaga yang bergerak di bidang keagamaan tetapi juga bergerak di bidang kemasyarakatan, bergerak di bidang sosial. Itulah Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama dan seluruh banomnya, khususnya pemuda Ansor, tidak boleh bersifat dan bersikap eksklusif. Tidak boleh. Harus toleran, harus moderat, harus seimbang. Tuh, kalau bisa seperti itu, yakin kita beransor sangat nyaman, sangat santai. Ansor bukan lembaga politik, bukan. Tetapi anggota Ansor boleh berpolitik. Bahkan ada seorang kiai yang menyatakan Ansor itu anggotanya harus berpolitik. Sebab apa? Untuk menunjukkan identitas. Ini loh, Ansor juga bermanfaat untuk masyarakat. Ansor juga bermanfaat untuk negara. Ansor juga bermanfaat untuk bangsa. Maka beliau Al-Mukarram Mbah Kiai Mustafa Bisri itu menyampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah punya karakteristik yang unik. Yang pertama, berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah, ketika itu berkaitan dengan fikih, dengan syariat, maka ada 4 mazhab besar yang menjadi anutan dan pegangan kita bersama. Maka di sini Ansor harus paham, ketika suatu saat mungkin ada yang sholat subuh kok di situ tidak kunut, biarkan saja, jangan disalahkan. Ada imam yang membaca Fatihahnya tidak dengan basmalah, biarkan saja. Sebab apa? Secara garis besar Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah berpegang teguh kepada 4
madhab yang besar. Yang pertama madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi ketika menemukan hal-hal yang berbeda, sahabat Ansor tidak usah gagap, apalagi ribut mempermasalahkan. Itulah kelebihan kita Jamiah Nahdlatul Ulama, lentur dalam bersikap, moderat, toleran, biarkan saja. Jangan kata orang yang tidak paham, orang yang alim sekalipun kadang-kadang kelakuannya nyeleneh. Kita lihat menantu beliau Gus-Mus, kurang apa oleh Lamsor Abdal. Saking moderatnya bahkan dilabeli liberal. Saking moderatnya. Saya ingat suatu saat kita ngobrol bareng ya dengan beliau, kita agak mengkritisi, Mbak Yai, gimana ya kok menantunya seperti itu? Jawabannya santai banget, biarkan saja, namanya juga anak muda. Maka ketika saya melihat anak-anak muda, sahabat-sahabat Ansor yang ada di bawah saya umurnya bersikap agak nyeleneh, ya biarkan saja. Itulah pencarian identitas, yakin nanti pada saat akan kembali ke kandang Nahdlatul Ulama dengan nyaman dan dengan santai. Terbukti sekarang beliau bisa mengasuh kajian hikam, bisa mengasuh kajian ihya. Keren. Saya yakin di antara sahabat-sahabat ini ada yang keren seperti itu. Tapi sayang bakatnya terpendam, dan entah terpendamnya mau sampai kapan. Dipendem kayak wedan gitu. Kita patut contoh ini sahabat Hakim. Keren ini beliau. Santrinya ya. Bajunya kayu. Alhamdulillah. Bajunya ya payu. Itu ya payu. Kue anjir tuh kayak kue. Topes. Kakian jauh ada pusing deh. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah punya identitas ketika berbicara tentang syariat. 4 mazhab besar itu yang menjadi acuan. Ketika berbicara tentang akidah, maka acuan yang paling patut kita kedepankan adalah Abul Hasan Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Ketika berbicara tasawuf, maka Aswaja An-Nahdliyah itu berkiblatnya kepada Al-Ghazali dan Al-Baghdadi. Bukan juga Al-Baghdadi sih loh ya. Bukan. Junaid Al-Baghdadi. Itu acuan kita. Maka insya Allah dengan pengkaderan seperti ini, kita sangat berharap banyak lahir dan terus melahirkan kader-kader dan generasi Ansor yang semakin militan, bersikap lentur ketika di masyarakat, tapi bersikap keras ketika berorganisasi. Wong kowe anggar keras atos bae ora ilang bisa melapor, bisa nyebut gawean. Makanya kudu kapan keras, kapan lentur, itu jenengan harus senantiasa belajar dalam bersikap itu, mengedepankan tadi tawasul, tawazun, dan tasamuh. Maka nanti pasti bisa ya, tidak bisa lurus. Melihat kebiasaan-kebiasaan yang berada di lingkungan kita, kalau kalangan Nahdlatul Ulama kita harus belajar daripada masyayikh, para tokoh, para sepuh kita itu bersikapnya sangat santun dan sangat santai. Suatu saat beliau Maulana Habib Lutfi itu kan dikritik orang, masa sekelas Habib kok menghalalkan sedekah laut, apa tidak musyrik tuh? Beliau jawabannya sangat santai. Wis dianggap baik, angger gawa sega kuning, angger gawa ndase kebon di tengah laut, anggap waktu itu kita sedang ngasih makan sama ikan yang tiap hari ikannya kita ambil dari laut. Tidak ada kaitan dengan musyrik. Ingat al-adah muhakkamah. Ketika memang sebuah adat, tradisi, kebiasaan itu memang tidak diketemukan dalil secara qat'i. Di sini sahabat-sahabat mulai belajar tentang bahasa kesantrian. Al-Quran itu berbicara hukum pasti ada dua. Pasti ada dua. Yang pertama qat'iyud dalalah, yang kedua dhanniyud dalalah. Dalil yang bersifat qat'i dan dalil yang bersifat dhanni. Tetapi hakikatnya ketika berbicara dalil yang bersifat qat'i sekalipun
sing ngomong ora paham apa kowe kot itu karena ya. Kalau yang kot itu mutlak sudah jelas, kalimatnya jelas. Tetapi semuanya bersifat mujmal, bersifat global, bersifat umum. Itulah Quran. Makanya ketika ada orang yang menyampaikan statement apapun ada dalam Quran, jawabannya betul atau salah? Betul, tetapi belum betul semua. Kenapa? Karena Al-Quran menyampaikan apapun rata-rata hanya bersifat mujmal, bersifat global. Maka di sini butuh penafsiran. Apakah tafsirul ayah bil ayah? Apakah tafsirul ayah bil hadis? Apakah butuh tafsirul ayah bil qaulil ulama? Ini sahabat-sahabat sekalian, berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global, maka pasti kita temukan ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal kita tahu, kita paham ketika dia membuat celana saja kurang bahan. Banyak ya sahabat? Banyak ya? Ada di rumah sahabat? Ada di sini orangnya ada? Ada nggak? Coba kayak apa? Ya itulah seperti itu. Semuanya pasti mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya para masyayikh kita membuat sebuah keputusan yang sangat-sangat canggih, sangat-sangat tepat. Wow, kalau hanya sekedar Ahlus Sunnah wal Jamaah bahaya ini. Kita ini hidup di Nusantara. Maka muncul terakhir itu kan beliau Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Said itu kan melontarkan ide Islam Nusantara. Islam Nusantara sebetulnya adalah pengejawantahan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Perlu ada aplikasi, perlu ada identitas yang jelas biar orang bisa membedakan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nahdliyin dan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang non-Nahdliyin. Harus jelas. Di kotak-kotakan seperti itu biar jelas pembedanya. Sementara halal bayyinun wal haramu bayyinun, harus jelas dan tegas. Jangan bias abu-abu nggak jelas. Ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam menghadapi tradisi yang berkembang di masyarakat sikapnya radikal, keras, apa-apa serba tidak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini syirik dan sebagainya. Maka para kiai kita mencetuskan sebuah ide, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ini yang perlu para sahabat catat dengan sangat jelas, bahwa Ahlus Sunnah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Meskipun kata beliau Gus Baha, pelantikannya kapan sih ngaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah? Tapi memang harus ada. Baik sahabat-sahabat sekalian, waktu yang sangat singkat harus kita gunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Pengkaderan ini tidak boleh berhenti hanya sebatas PKD saja. Kami sangat berharap di antara sahabat muncul nanti ada yang mengikuti PKN, ada yang mengikuti PKN. Kita sangat berharap ketanggungan ini dari dulu dalam berorganisasi tidak pernah kita punya ketua PCN dari tanggungan. Tidak pernah. Setahu saya dari dulu padahal yang potensial sangat banyak. Pol-polnya jabatan ini PCN ya wakil ketua. Ada wakil. Ada kanggo, orang kanggo ya bagus. Pol-polnya wakil. Maka sahabat harus punya orientasi yang tegas dan jelas dalam berorganisasi. Ya, yang kasih penting harus dilakukan, serus di BA. Mana nih yang buya? Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita deklarasikan adalah yang ketika berbicara syariat memacu dan memicu serta mengacunya kepada 4 mazhab besar. Ketika berbicara tentang akidah, maka acuan kita adalah 2 kelompok besar. Ketika berbicara tasawuf, berbicara akhlak, berbicara etika, maka semuanya mengacu kepada Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi. Kayak apa sih wongnya itu boleh tidak?
PKD kok kayak gini kurang. Jangan. Sahabat-sahabat jangan berhenti sampai di sini. Terus apalagi yang usianya masih muda. Yang usia di bawah 40 itu masih produktif. Yang di bawah 30 apalagi. Terus semangat berorganisasi, yakin. Sahabat-sahabat yakin mengikuti kaderisasi seperti ini bermanfaat, yakin nggak? Yakin. Dari peserta berapa? Mas Hakim? 70 ya? 65, sekarang tinggal 4 kali lah. Berapa? 70. Ya harus lumayan. Yang seperti ini masih bagus. Dulu di Klatsar 2016 di MTS itu, di Klatsar yang memecahkan rekor nasional dari segi jumlah. Patut kita bangga. Jumlah peserta di Klatsar terbanyak yang diadakan oleh PAC. Kalau diadakan oleh PAC 600 ada peserta. Tapi di Klatsar yang diadakan oleh PAC jumlah peserta awal 360 lebih. Ternyata baru di awal pembukaan saja sudah berubah. Itu mengerikan. Anak sih diparani bapaknya, anaknya lagi masak apa di kelas tapi berbuat dipecat tuh. Tanggung jawab beli tak ketua. Ya kayak terus ya. Ketua panitianya kayak terbangun tanggung jawab berbuat dipecat. Ya, ketua lagi nganggur ya. Repot. Itulah tantangan berorganisasi. Ayah dalam sebuah kesempatan dulu pasca di Klatsar itu saya secara pribadi hampir frustasi. Terus kesel, luruh anggarannya angin, mana-mana berarti nih. Terus pesertanya kayak gini. Orang UI sih aktif ya. Sagrehel pokoknya. 300 sekian yang aktif paling berapa ekor. Kita sowan sama Kiai Sepuh. Kita ngeluh, bah kita ini kok kaderisasinya kencang, gitu. Tapi kok singkat tas satu nemen bahayai, ribu atau 1000. Tapi jawaban beliau, ya Allah, saya sampai gede-gede. Itulah kehebatan Kiai. Tidak mengeluarkan dalil Quran sedikit pun, belas orang. Tidak mengeluarkan hadis sedikit pun. Beliau ngomong gini, kon metu mana ngarep umum, belum ya, kayak ngelatar anak itu kelapa ya. Coba kamu lihat, ada pohon kelapa di sana. Coba kamu pelajari apa yang terjadi dengan pohon kelapa. Orang muda aku yakin itu, kayak kiai yang mau kayak gue buat ini solusi dengan apa dengan kelapa sih? Prototip banyak kan? Prototip. Ya bro, bagus. Wah, ampun berprotein sangat ya. Kita masuk ke dalam. Beliau bertanya begini, itu pohon kelapa berbuah kelapa. Ketika ditanam dulu, yang kamu tanam apa? Ya mestinya kelapa ya. Ya kita tanam kelapa Kiai. Terus untuk berbuah menjadi buah kelapa, apakah yang kamu tanam kelapa menjadi kelapa semua? Yang dibuatkan Kiai lain. Pohon kelapa yang kamu tanam itu tidak semuanya menjadi buah kelapa, tapi ada yang menjadi akar, ada yang menjadi batang pohon, ada yang menjadi kembang, ada yang menjadi tetapi semuanya punya potensi untuk mendukung terciptanya sebuah buah kelapa. Maka kaderisasi yang kamu lakukan, kaderisasi yang kamu laksanakan sekencang sehebat apapun, tidak mungkin semuanya bisa terlibat aktif dalam organisasi. Tetapi yang paling penting, semuanya mendukung terhadap keberlangsungan organisasi. Kiai canggih jawaban, aku melongo ya Allah. Gue nggak kuliah dalam SKS. Hanya dari sebuah pohon kelapa, falsafah yang beliau kemukakan, masya Allah.
sahabat-sahabat, calon pemimpin organisasi, calon pemimpin Ansor masa depan, bersikaplah seperti itu. Mungkin dari hasil PKD saat ini peserta sampai 70 nanti yang terlibat aktif di masing-masing ranting paling 1 orang, tetapi yang lain tidak terlalu aktif. Prinsipnya jangan disalahkan. Jangan disalahkan, tapi mari kita rangkul, mari kita raih, mari kita satukan visi. Anda menjadi pengusaha, tetapi pengusaha yang membackup dan mendukung setiap kegiatan ekonomi. Mungkin yang tersahabat ada yang menjadi anggota dewan, baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun pusat, silakan, tidak jadi masalah. Tetapi ingat, dasar Anda adalah seorang Ansor, menjadi politikus yang berakhlak. Gue orangnya aswajaan nanti ya. Lentur, apa-apa ya. Penting mikir. Ya, kelemahan kita ini bukan hanya Ansor. Kelemahan kita ini memang kelemahan dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Kayaknya setotolnya sing kanane kan. Jawaban gampang loh. Kok kita tidak seperti mereka ya? Mereka siapa ya? Mereka itu kalau mengadakan kegiatan tidak usah muter-muter, tidak usah pusing kali ini. Datang berapa orang langsung. Kayak nyong sama ini orang sama ini. Ada yang Ansor yang kan sama ini ya sama ini. Tapi yakinlah sahabat, tantangan seberat dan sebesar apapun, itulah yang mendewasakan kita dan itulah yang membesarkan Ansor. Nih, sahabat-sahabat sekalian, tantangannya sangat besar, apalagi di era sekarang. Yang pengen membumi hanguskan Nahdlatul Ulama dengan seluruh bantunya di Indonesia itu banyak. Sudah berlangsung puluhan tahun. Kita ingat beliau, Gus Dur itu kurang apa coba? Diberangus sama Orde Baru. Tetapi semakin besar tantangan yang beliau hadapi, semakin berat tantangan yang beliau sikapi, justru malah semakin mahal. Sahabat-sahabat itu pasti seperti itu. Maka saya katakan di awal tadi, tantangan yang pertama berorganisasi di Ansor pasti keluarga. Berbaik-baiklah dengan istri. Tapi bencaranya guys, kamu bojo tadi terus ke waras. Cara sing duwe bojo. Terus-terusnya nang bapaknya kok sing warna abang. Terus-terus sama tangan tok kan bandeng kok. Ora. Gue nak pengen duit ora. Terus ya. Maka silakan nanti sahabat cari referensi. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah menggunakan madhabnya? Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, dan ada yang Hambali. Indonesia mayoritas menggunakannya Syafi'i. Tetapi yang lucu adalah ketika sahabat ditanya, Anda madhabnya apa? Syafi'i. Pernahkah Anda membaca karangan Imam Syafi'i? Jawabannya belum. Tahu Arisalah, tahu Al-Um, betul. Benar ya? Penganut madhab Syafi'i tapi tidak pernah tahu dan tidak pernah belajar karangan Imam Syafi'i. Yang kita ikuti Syafi'i ya. Gak kasihnya mus tahu dia diulang Jurmiyah, diulang apa Safinah, diulang. Oh itu karangan Imam Syafi'i aduh. Wow, tidak bermasalah. Makanya sahabat-sahabat sekalian, beransor, siap-siap untuk menjadi garda terdepan dan terbesar Nahdlatul Ulama. Dari seluruh Banung,
yang kami rasakan, yang saya rasakan dan yang saya lihat, paling berat itu menjadi Ansor. Paling berat. Fatayat karena Singasar. Agar Fatayat kan saya Fatayat sering buat ranting kan kasih akeh ya. Oh, bela anak Singasar. Deweke masa. Lu ngasar ora aturin ngomong. Ibnu kan jaluk karo wong tuane. NU wis mapan, lah Ansor nanggung balik ning omah dijaluki bojo, pan jaluk ning wong tua isin, jaluk ning mertua bapak gendri. Serius. Paling banyak tantangan itu Ansor. Paling berat. Membuat event, membuat kegiatan, apapun Ansor itu kesulitan. Kita coba mengadakan, yuk, bagaimana supaya memberdayakan ekonomi sahabat-sahabat Ansor. Jadi anggotanya, lari kabeh sebutan orang jelas kasabe. Aduh. Perlu memberdayakan wong liya. Ya itulah beransor. Tapi saya sangat optimis melihat keseriusan sahabat-sahabat sekalian. Ada yang mungkin belum beristri, ada ya? Ya. Nah, biar ngomongnya. Ngomongnya mengacung. Memang orang payu apa orang payu ya? Oh, urung payu. Urung payu ya? Urung payu ya? Urung payu. Ya. Makanya saya sarankan sahabat-sahabat Ansor yang belum punya istri, coba mulai selektif memilih calon istri. Cari yang orang tuanya kaya. Siap. Makanya aku sering ngomong kata sahabat-sahabat kamu sering dunia. Orang gue mau dari kudune yang pertama, kamu itu harus pintar. Yakinlah ketika pintar banyak orang tua yang mencari untuk jadikan mantu. Harus. Dia masalah pintar orang, ganteng orang, apa masalah? Kemelintip bisa nulis. Serba tanggung. Pengen pinter Ustaz. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian. Ya. Kita kembali bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kedepankan, yang kita terapkan harus ada tambahan definisinya, yakni Ahlussunnah wal Jamaah yang berkarakteristik anak dia. Ingat, ketika berkarakteristik anak dia, maka tidak bisa lepas dari yang 4 hal tadi. Dibulak-balik mesti 4 hal tadi. Mesti. Kita harus bertawasul, harus tawasul, kita harus tasamu. Yakin ketika 3 hal itu sudah bisa dilaksanakan, nantinya bisa tidak. Artinya apa sih? Ansor kata artinya apa? Saya kata benar-benar ya.